مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menunaikan segala bentuk amanah yang Allah berikan kepada kita dengan ikhlas tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari syafaat nanti kita semua akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami selaku khatib mengenengahkan khutbah dengan judul amanah dan kecurangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap kita mengetahui apa itu amanah dan apa itu kecurangan. Tapi sayangnya kita semua belum tentu tahu bagaimana menjalankan amanah dengan sepenuh hati dan menghindari kecurangan dengan lapang dada. Ikhlas menahan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, menawarkan amanah kepada bumi, Allah tawarkan amanah kepada para gunung, mereka semuanya menolaknya karena takut kalau nanti tidak bisa memegang amanah ini dengan baik. Sementara hari ini kita yang namanya manusia sampai berebut untuk meminta amanah kepada orang banyak, seolah-olah sudah pasti mampu untuk bersikap amanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanah ala as-samawati wal-ard wal-jibal فأبين أن يحملنها وأسفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya. Lalu dipikul amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangatlah zalim lagi sangat bodoh. Zuluman jahula, zalim lagi bodoh. Itulah manusia. Ketika makhluk Allah yang lain diberikan amanah, ditawarkan amanah, mereka menolak. Tapi manusia mau menerimanya. Sungguh mereka ini orang yang zalim dan jahula. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap diri yang mengemban amanah, dan kita semua akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang kita pikul hari ini. Tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita berpikir jernih sesuai dengan tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah? Kepada siapa kita memberikan amanah untuk memimpin negeri tercinta ini? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam "Iza duyi'at al-amanah fantazirus sa'ah
Qala kaifa da'atuha ya Rasulullah? Qala iza usnidal amru ila ghairil ahlihi fantazir sa'ah. Bila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran. Lalu sahabat bertanya, bagaimana amanat tersebut yang disia-siakan wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, bila suatu perkara dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang kita amanahkan untuk memimpin negeri ini? Siapakah yang kita amanahkan untuk menjadi wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat? Kita adalah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apakah kita akan memberikan amanah kepada calon pemimpin yang kita sendiri tidak tahu riwayat kepemimpinannya, kita tidak tahu akhlaknya, kita tidak tahu keahliannya dalam memimpin? Ataukah akan kita amanahkan kepada calon pemimpin yang sanggup membeli suara kita, sanggup membeli harga diri kita dengan amplop dan satu paket sembako? Ataukah kepada calon pemimpin yang benar-benar amanah menurut pandangan hati nurani kita sebagai hamba Allah, pemimpin yang paling mumpuni di bidangnya, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang paling banyak dicintai rakyat yang pernah dipimpinnya, pemimpin yang sudah jelas berpihak kepada rakyat, pemimpin yang berani pasang badan demi membela rakyatnya? Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum terlambat, telitilah dulu calon pemimpin yang sudah kita ketahui. Kita tahu semua namanya, semua riwayat hidupnya, dan semua keberhasilan yang pernah digapainya, agar kita semua termasuk orang-orang yang amanah dalam menitipkan amanah untuk memimpin negeri tercinta ini. Bukankah Allah dan Rasulnya telah memberikan gambaran sebagaimana ciri-ciri pemimpin yang amanah? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setiap yang tidak amanah berarti dia berkhianat dan masuk dalam kecurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Curang dengan cara menyogok, membeli suara rakyat, memberi amplop berharap mendapatkan suara. Maka sungguh orang ini telah curang dalam demokrasi memilih pemimpin. Ayat yang agung ini bukan hanya bicara tentang kecurangan dalam menimbang, tapi juga berlaku untuk semua jenis kecurangan. Ingat, curang dalam menimbang akan merugikan semua pembeli, tapi curang dalam memilih pemimpin akan merugikan ratusan juta manusia dalam suatu negeri. Curang berarti berkhianat dan termasuk kategori celaka. Curang bisa dilakukan oleh calon-calon pemimpin, dan curang juga bisa dilakukan oleh kita sebagai pemilih, karena memilih yang bukan ahlinya dengan sengaja, padahal kita tahu siapa yang paling berhak untuk dipilih. Itulah yang dinyatakan menyia-nyiakan amanah. Jika kita memilih pemimpin negeri tercinta ini, berarti kita menyerahkan amanah. Timbul pertanyaan, kita serahkan kepada siapa amanah tersebut? Disinilah kita dituntut agar menjalankan amanah sebagaimana perintah Allah. Di mana kita berada nanti? Apakah termasuk golongan orang yang amanah atau sebaliknya? Karena tidak mau cari tahu atau pura-pura tidak tahu siapa yang paling berhak memimpin negeri ini, atau karena sudah kita gadaikan amanah tersebut sehingga kita dengan beraninya menyia-nyiakan amanah, dan bisa-bisa kita termasuk golongan orang-orang yang curang. Nauzubillahi min dzalik. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang amanah di mata Allah dan amanah di mata manusia seluruhnya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.